Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Shalom, selamat pagi semua bersaudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pagi hari ini dengan saya, Pendeta Ebenezer Playmo. Saudara, dalam live streaming kita pada pagi hari ini, satu kata yang kita mau sama-sama cermati pada pagi hari ini adalah belajar. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sedang ada dalam perjalanan menuju ke kampus Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang. Adalah salah satu kampus teologi di Kupang yang mana Tuhan mempercayakan saya ada di sana untuk menjadi saluran berkat lewat pemberitaan firman Allah, lewat pengajaran-pengajaran di kelas mata kuliah homiletika yang Tuhan percayakan untuk saya asuh. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan ini saya ingin berbagi sedikit kepada kita semua tentang bagaimana sebagai orang-orang Kristen kita diminta untuk tidak boleh berhenti belajar. Ya, belajar tentu yang saya maksudkan adalah hal-hal yang bicara tentang seputaran, tentang kebenaran, ya. Tentu ini bisa berkaitan dengan Alkitab dan semua pelajaran-pelajaran yang dapat menunjang kita untuk memahami lebih jauh tentang firman Allah, memahami lebih jauh tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Mengapa demikian? Kita mesti sadari bahwa seturut dengan Injil Matius pasal yang ke-24, kita menemukan pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan datang satu masa di mana munculnya nabi-nabi palsu, munculnya pengajar-pengajar palsu, munculnya rasul-rasul palsu, munculnya juga boleh saya katakan pada relevansinya hari ini adalah pendeta-pendeta palsu. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya sebagai orang-orang Kristen kita sungguh-sungguh belajar firman Allah. Kita sungguh-sungguh mendalami kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak gampang dibawa atau ditipu oleh arus-arus pengajaran-pengajaran palsu itu. Nah, saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cara kita belajar tentunya berbeda-beda. Ada yang bisa menempuh sekolah pendidikan secara formal, yaitu pendidikan teologi atau pendidikan sekolah Alkitab, ya, yang mungkin dapat diikuti dengan berbagai macam cara. Ada yang bisa dengan kelas reguler, tatap muka, atau juga ada yang dengan cara melewati online atau dengan Zoom. Nah, apapun caranya, terlepas dari semuanya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah suatu kerinduan atau keinginan untuk belajar. Ada juga orang-orang yang tidak mungkin bisa masuk pada tingkatan sekolah formal, tetapi terus belajar firman Allah, terus mendalami Alkitab. Saya berikan contoh kasus di dalam Alkitab. Misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 kita menemukan ada jemaat yang disebut di dalam Alkitab, yaitu jemaat Berea. Ya, jemaat Berea adalah jemaat yang rajin sekali belajar Alkitab. Jemaat Berea adalah jemaat yang tekun sekali belajar firman. Mereka tidak hanya puas pada waktu mereka ada di tempat ibadah atau belajar ketika mereka ada di rumah-rumah kebaktian, mendengarkan khotbah-khotbah para rasul pada masa itu, tetapi ketika mereka ada di rumah mereka pun mereka rajin sekali belajar Alkitab. Mereka tidak menempuh sekolah teologi, ya saudara. Mereka tidak ada pada sekolah-sekolah formal atau kampus-kampus teologi secara formal, tetapi mereka punya kerinduan untuk belajar. Dan Alkitab memberikan catatan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya dibandingkan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Ya saudara, karena memang mereka belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata saudaraku, lebih baik
itu bukan hanya menunjuk kepada karakter atau perbuatan mereka, tetapi tentu di sana menyangkut juga ajaran yang mereka pegang, ajaran yang mereka anut, ajaran yang mereka pahami. Itu menjadi penting sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab ketika kita belajar Alkitab, kita bukan hanya saja sedang berbicara tentang bagaimana saudara dan saya mengalami perubahan hidup secara karakteristik, sikap hidup kita, saudara. Tetapi ketika kita belajar Alkitab, kita sebenarnya sedang membuat suatu benteng terhadap diri kita sendiri dalam menghadapi ajaran-ajaran yang hari-hari ini sedang bertebaran di mana-mana. Apalagi kita sekarang ada pada masa di mana segala sesuatu dapat diakses dengan gampang sekali lewat media-media sosial, ya saudara. Sehingga kemungkinan penyesatan itu semakin lebih besar. Kemungkinan untuk saudaraku orang terperangkap kepada ajaran-ajaran yang tidak berdasar kepada Alkitab atau tidak memiliki esensi yang kuat, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan akan semakin lebih besar. Nah, karena itu betapa pentingnya sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, kita memiliki passion, kita memiliki semangat, kita memiliki gairah untuk terus belajar firman Tuhan, ya. Saudara yang terkasih, ya, satu hal kita bersyukur karena lewat media sosial, ya, pemberitaan Injil dapat tersebar di mana saja. Tetapi itu juga menjadi suatu warning buat kita semua agar kita tidak gampang sekedar hanya menerima ajaran-ajaran itu, tetapi itu lebih membuat kita lebih teliti, lebih kritis di dalam mempelajari Alkitab. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mempunyai satu beban di dalam hati saya, ya saudaraku, untuk terus mengajar, untuk terus memberitakan Injil. Apalagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengingat kalau kita membaca Alkitab, ya, kita menemukan, saudaraku, di dalam Alkitab itu kita hampir sangat jarang kita menemukan ada kata kalimat tentang berkhotbah, ya saudara. Itu adalah kata yang tidak familiar di dalam Alkitab. Kalau saudara memperhatikan Perjanjian Baru, itu hanya ada satu kata saja, satu kali saja kata berkhotbah itu ditulis dalam kitab 1 Timotius kalau saya tidak salah, ya. Tetapi itu juga disandingkan dengan kata mengajar. Jadi saudara, rupanya bicara soal berkhotbah itu pun itu identik sekali dengan yang namanya mengajar, ya. Jadi kalau kita tidak sampai kepada titik di mana kita membawa orang untuk belajar, mengajar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita belum sampai kepada tujuan dari apa yang Alkitab katakan. Saya berani menyatakan itu karena saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sendiri ketika dia datang ke dalam dunia ini, ya, ketika dia melayani selama 3,5 tahun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu yang sangat terkenal dalam pribadi Tuhan Yesus selain dia itu adalah Allah pembuat mujizat, ya saudara, dialah Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi satu gelar yang terus kita dengar di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, yaitu dia disebut sebagai guru atau rabi, ya saudara. Guru atau rabi, ya, guru itu identik dengan mengajar dan belajar. Guru itu tidak bisa lepas dari itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu yang Yesus nyatakan. Nah, tentu saudara, kita mau meneladani pola pelayanan Tuhan Yesus. Kita mau saudara menjadi orang-orang Kristen yang meneladani apa yang Yesus contohkan kepada kita tentunya. Nah, saya tidak sedang berkata bahwa itu berarti saudara khotbah itu menjadi sesuatu yang tidak penting, bukan. Tetapi dalam berkhotbah harus berisi pengajaran. Di dalam berkhotbah harus berisi ajaran. Nah, itu yang menjadi penting. Sebab kalau khotbah itu hanya disampaikan tanpa ajaran, ya, hanya berupa cerita-cerita yang mengenakan telinga, kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman hidup tanpa didasari oleh firman Tuhan, ya, sebagai dasar, sebagai esensi, itu akan menjadi hanya sesuatu yang
ya boleh saya katakanlah orasi semata, ya. Itu hanya suatu orasi semata yang sering kali dikumandangkan. Nah, itu harusnya menjadi warning buat kita. Nah, kalau kita bicara soal mengajar atau ajaran di dalam Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita berdasar kepada asas-asas atau doktrin-doktrin yang menjadi esensi daripada ajaran kitab suci. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya berikan saja beberapa, misalnya saudaraku, kalau kita mau berkhotbah yang berisi pengajaran, maka kita tidak boleh lupa biblikanya. Ya, saudara, biblikanya itu berarti setiap apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan, itu berdasar kepada ayat-ayat di dalam Alkitab, berdasar kepada fondasi firman Tuhan, bukan kepada pemahaman tertentu, saudara yang terkasih. Ini tidak menunjuk bahwa saya anti kepada pemahaman-pemahaman yang beredar di dunia ini, saudara. Pemahaman-pemahaman yang beredar di dunia ini itu adalah sesuatu yang baik untuk melengkapi kita di dalam memahami apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Apa yang secara biblika kita mau ketahui, itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan artinya kemudian menganulir atau membatalkan semua yang ada di dalam ajaran-ajaran yang bertebaran di dunia ini. Misalnya tafsiran-tafsiran atau pernyataan-pernyataan Bapak Gereja atau sejarah-sejarah yang ada di dalam dunia ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang saya katakan tidak relevan atau tidak lagi ada gunanya, saudara yang terkasih. Itu masih bisa kita jadikan juga sebagai bahan kelengkapan di dalam kita memahami Alkitab. Itu menjadi bahan kelengkapan untuk kita memahami Alkitab. Tetapi itu bukan fondasi. Ketika pemahaman-pemahaman itu, atau tadi saya sebut tafsiran-tafsiran, komentar-komentar dari Bapak Gereja manapun, saudara, atau dari sejarah apapun yang bertentangan dengan Alkitab, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti menolak itu. Kita mesti menyatakan itu, saudaraku, di bawah otoritas dari kebenaran. Tapi kalau memang hal itu mendukung kebenaran, hal itu sejalan dengan firman, hal itu, saudaraku, membuat kita semakin lebih lagi memahami tentang kemauan Tuhan, ya, tafsiran-tafsiran, komentar-komentar, sejarah-sejarah dari bapak-bapak gereja kita, saudara, maka itu mesti kita jadikan juga bagian yang melengkapi pemahaman kita tentang ajaran kekristenan. Nah, itu yang saya rasa kita tidak boleh lupakan. Nah, saudara, saya selalu tekankan kepada mahasiswa di tempat di mana saya mengajar, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang, yang sebentar lagi saya ada di kelas mereka. Saudara yang terkasih, saya selalu berkata bahwa jangan kalian anti dengan ajaran-ajaran atau saudara memahami tentang sesuatu yang datangnya bukan dari Alkitab. Nah, jangan anti. Tetapi saudaraku, ingat bahwa itu bukanlah yang menjadi dasar kita. Yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar kita adalah Alkitab. Jadi saudara, mengajar atau belajar yang dimana itu sejajar dengan berkhotbah atau selaras dengan irama berkhotbah, maka tidak boleh lupa yang namanya biblika. Atau saudaraku, ajaran-ajaran yang benar-benar berdasar kepada Alkitab. Yang kedua, yang saya mau tekankan, saudara, bagaimana kita mengajar dan belajar supaya tidak boleh lepas dari apa yang Tuhan kehendaki buat kita sekalian, yaitu di dalam kita mengajar dan kita menyampaikan ajaran kita lewat firman Tuhan, kita tidak boleh lupa yang namanya sistematika. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teologi sistematika itu menjadi penting sekali, ya. Sebab kalau kita tidak mendasari, ya, dengan teologi sistematika, itu juga akan menjadi soal, ya. Itu akan menjadi sesuatu yang rancu di dalam kita menyampaikan kebenaran-kebenaran. Saya berikan contoh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ada orang-orang tertentu yang memang fanatik terhadap Alkitab, ya. Dalam tanda kutip, mereka fanatik terhadap Alkitab,
tetapi kemudian mengabaikan ya ajaran-ajaran sistematika yang bertebaran. Misalnya, saudaraku, doktrin-doktrin yang diyakini oleh gereja. Misalnya Tritunggal ya, tentang kealahan Yesus, saudara, atau kristologi ya, itu menjadi ajaran yang penting juga. Ya, jadi kita tidak boleh lupakan itu ya, sebagai fondasi kita. Ya. Ajaran Tritunggal itu bukan ajaran yang tidak berdasar kepada Alkitab. Ya. Ajaran tentang keilahian Yesus misalnya, ya. Ada yang berkata, oh, kita berdasarkan kepada Alkitab, tidak ada tertulis itu Tritunggal di dalam Alkitab, sehingga kemudian mereka mengabaikan teologi sistematika. Mereka merasa karena Alkitab tidak pernah bicara tentang kata Tritunggal itu. Memang secara eksplisit ya, tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Tapi meski tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab, itu tidak berarti bahwa ajaran tentang Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Ya, saudara. Ajaran tentang Tritunggal itu bukan berarti tidak Alkitabiah karena tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Karena secara implisit kita bisa menemukan ada begitu banyak sekali ada begitu banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang memberikan pernyataan secara jelas bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Ya, tentu ini nanti ada pada waktu tertentu saya akan membahas tentang ajaran Tritunggal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang saya sedang singgung di sini adalah bagaimana kita berkhotbah secara mengajar atau berkhotbah yang betul-betul mengandung unsur mengajar, belajar di sana. Jangan lupa 2 hal ini. Saya ulang lagi, biblikanya, sistematikanya itu menjadi penting. Ya. Baru yang ketiga yang kita tidak boleh lupakan di dalam kita berkhotbah yang berisi ajaran, yang berisi pengajaran firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah, saudara yang terkasih, kita harus memahami hermeneutiknya, ya saudara, ilmu tafsirnya itu menjadi penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sebab kalau kita tidak memahami hermeneutiknya, maka penafsiran kita bisa menjadi penafsiran yang keliru. Meskipun kita pakai ayat Alkitab, tapi penafsiran kita menjadi penafsiran yang melenceng, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berikan contoh kasus. Misalnya, kita menemukan kata ular di dalam kitab Kejadian. Ya, saudara, pasal yang ke-3. Saudara, ular di dalam Kejadian pasal 3 itu memberikan simbol lambang tentang iblis. Ya, saudara yang terkasih, itu jelas itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa seluruh kitab suci, ya, ketika Anda berjumpa dengan kata ular, itu selalu identik dengan setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Hati-hati. Sebab kalau kita menafsirkan demikian, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penafsiran kita akan membawa kesesatan. Ya. Penafsiran yang memakai satu kasus tertentu untuk dijadikan menjadi satu ajaran terhadap semua kasus yang lain di dalam Alkitab, itu adalah ajaran yang akan menyesatkan. Ya, saudara. Jauh-jauh kita pernah mendengar viral sekali tentang ajaran minyak urapan misalnya. Kenapa? Yaitu karena satu kasus di dalam Alkitab diangkat untuk menjadi ajaran dari semua bagian daripada firman Tuhan. Semua kata minyak di dalam Alkitab dijadikan
di bawah sana lagi ada asrama, saudara. Ini adalah kampus di mana tempat saya mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau ada yang mau masuk ke kampus Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang, ya bisa kontak saya. Saudara jangan takut, karena kami di sini menerima semua denominasi gereja tanpa ada batasan tembok apapun. Kami mengajar dengan dasar-dasar yang seperti tadi saya katakan. Bukan ajaran denominasi gereja tertentu, tetapi ajaran yang sungguh-sungguh berdasar kepada Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.